Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tonton Nafar Hafiz dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan pusat dan juga daerah. Yang pertama ada MPR. MPR memiliki fungsi yaitu mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, dan juga memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat. Dengan demikian, kekuatan MPR tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Kemudian DPR. DPR memiliki fungsi yang pertama membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan UU tentang APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan juga APBN. Yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY. Yang ketiga ada DPD. DPD memiliki fungsi DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan juga daerah. Yang kedua, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang yang memiliki hubungan pusat dan juga daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan baik oleh DPRD maupun oleh pemerintah. Kemudian sini ada presiden dan juga wakil presiden. Presiden memiliki fungsi sebagai memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara, mengajukan RUU kepada DPR. Presiden juga melakukan pembahasan dan pemberian UU persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang keenam, menyatakan perang. Kemudian fungsi dari wakil presiden adalah mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugasnya di kenegaraan di negara, membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan juga pemerintahan. Selanjutnya ada lembaga yudikatif, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Yang pertama ada Mahkamah Agung yang bertugas untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan. Yang keempat mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan. Dan yang terakhir memberi pertimbangan hukum pada presiden. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Yang terakhir ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertugas sebagai mengusulkan pengangkatan hakim agung, melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan menetapkan calon hakim agung, kemudian mengajukan calon hakim agung kepada DPR.
Kemudian ada gubernur dan juga DPRD. Gubernur memiliki fungsi sebagai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota, ya, kemudian menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan memelihara kestabilan politik. Menjalankan kewenangannya dari pusat untuk membantu daerahnya masing-masing agar daerah menjadi lebih baik lagi. Yang kemudian ada DPRD dengan fungsi yang pertama membentuk peraturan daerah atau Perda bersama kepala daerah, bupati atau wali kota. Yang kedua membahas dan menyetujui RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dengan kepala daerah. Yang ketiga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 4 perundang-undangan lain. Yang keempat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Serta yang terakhir memilih wakil kepala daerah jika ada kekosongan jabatan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.